Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai sangat menawan yang melibatkan sang penyihir dari Riga. Siapa lagi kalau bukan Michael Tal. Ini juga adalah atas permintaan beberapa viewer di kolom komentar. Kami yakin tak perlu penjelasan lebih lanjut tentang pemain yang sangat terkenal dengan pengorbanan mautnya. Yang jelas, ini adalah salah satu partai pengorbanan terbaik dari Michael Tal, yaitu ketika menghadapi Boris Gulko di tahun 1969. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang karena ini adalah Michael Tal. Mari kita mulai. Michael Tal memegang buah putih dan Boris Gulko memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4 dan C5, dan kita semua tahu ini adalah Sicilian Defense atau pertahanan Sisilia. Michael Tal lanjut dengan pengembangan kuda F3 dan dijawab pion D6. Putih mendorong pion D4 menawarkan pertukaran di area pusat. Ini memang adalah rangkaian langkah lanjutan yang cukup populer dari pertahanan Sisilia. Penawaran diterima oleh hitam pion kali pion, dan Tal memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan kuda. Boris Gulko mengembangkan kuda ke petak F6. Michael Tal mengembangkan kuda satunya ke petak C3 dan hitam menjawab dengan pion E6. Situasi di atas papan mengarah pada French variation atau variasi Prancis. Seperti biasa, Michael Tal bermain agresif. Kali ini dia mendorong pion F4. Boris Gulko menjawab kuda C6. Permainan berlanjut. Michael Tal gajah E3 dan Boris Gulko gajah E7. Sepertinya untuk persiapan rokade bagi rajanya. Putih mengeluarkan menteri ke petak F3. Langkah jawaban hitam masih standar, yaitu pion A6 menjaga petak B5 dari pendudukan perwira putih. Di langkah ke-9 ini, Michael Tal melakukan rokade sayap menteri. Hitam lalu menggeser menterinya ke petak C7. Michael Tal benar-benar bermain agresif di sayap raja dengan dorongan pion G4. Hitam melakukan pertukaran perwira pertama dalam permainan ini, yaitu kuda kali kuda D4. Michael Tal memukul kembali dengan menggunakan gajah. Hitam memberi jawaban menarik, yaitu pion E5. Menawarkan pertukaran pion, mengancam gajah sekaligus sebagai alternatif menjaga jalur diagonal ini. Michael Tal menerima tawaran pion kali pion, dan tentu saja dijawab pion kali pion tetap menyerang gajah. Michael Tal memberi respon menarik, yaitu menteri ke G3, mengepin pion E5 terhadap menteri. Hitam memukul pion yang tampak gratis di G4 dengan menggunakan kuda. Hitam unggul satu pion, tapi menurut engine ini adalah langkah tidak akurat. Tentu saja salah satu konsekuensi dari langkah ini adalah terbukanya lajur F dan G dari sisi putih. Michael Tal gajah B2 menyerang kuda. Tentu saja ini menjadi kondisi yang merugikan bagi hitam. Jika kuda bergeser misal ke F6, maka putih akan lanjut gajah kali pion E5 menyerang menteri, dan menteri putih menyerang pion G7. Sebuah kondisi yang tentu lebih menguntungkan bagi putih. Oleh karena itu, Boris Gulko mengambil langkah menteri A5. Dengan begini, kondisi masih relatif berimbang walau putih unggul tipis. Michael Tal memutuskan untuk menukar perwira, yaitu gajah kali kuda G4. Hitam menjawab pion kali gajah D4. Michael Tal membuat langkah brilian, yaitu kuda D5. Mari kita perhatikan. Ini menarik karena dia merelakan pion A dipukul oleh menteri demi memuluskan alur serangannya. Boris Gulko ternyata memutuskan untuk memukul pion A dengan menteri. Di sini muncul beberapa pilihan jawaban. Bagi kita, mungkin yang paling terlihat adalah kuda ke C7 skak menggarpu benteng. Tapi Michael Tal mengambil langkah terbaik, yaitu menteri ke E5. Tentu saja ada ancaman skakmat di E7. Hitam mengambil tempo, menteri A1 skak. Raja putih bergeser ke D2. Hitam menteri A5 skak, dan putih menutup dengan pion B4 sambil menyerang menteri. Boris Gulko memundurkan menterinya ke D8 demi memberi pengawalan pada gajah E7.
Michael Tal melanjutkan serangan benteng H ke G1. Mengawal gajah sekaligus menyasar pion penting G7. Hitam mendorong pion F6 menyerang menteri. Michael Tal gajah H5 skak. Raja Hitam bergeser ke H8 dan menurut Engine ini sebenarnya bukan langkah terbaik karena langkah terbaiknya adalah pion G6. Oke, kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Michael Tal di titik ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik menurut Engine dan membuat Michael Tal semakin di atas angin. Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Walau kami yakin tidak banyak yang bisa menemukan langkah jenius ini. Mari sama-sama menarik nafas dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena Michael Tal mengambil langkah pengorbanan spektakuler yaitu benteng kali pion G7. Ini artinya beliau mengorbankan menterinya. Hitam menerima pengorbanan pion kali menteri. Pasti kita semua tahu, jika seorang Michael Tal mengorbankan menteri, berarti dia yakin permainan akan bisa dimenangkan. Putih lanjut dengan benteng F7 skak. Dan ini adalah posisi skakmat maksimal dalam 5 langkah. Boris Gulko menggeser raja ke E8. Putih benteng kali gajah E7 double skak. Raja Hitam terpaksa kembali ke F8. Michael Tal terus menggempur benteng F1 skak. Raja Hitam tak punya lagi tempat lari kecuali ke petak G8. Tal lanjut dengan benteng F ke F7 dan setelah langkah ke-26 ini, Hitam alias Boris Gulko menyerah. Kenapa Hitam menyerah? Mari kita bahas bersama-sama. Ada beberapa kemungkinan langkah. Kemungkinan pertama, Putih mengambil langkah random, misal pion D3, maka Putih kuda F6 dan itu adalah skakmat. Kemungkinan kedua, Hitam berusaha bertahan dengan menteri ke D6 menjaga petak F6. Maka Putih tetap kuda F6 skak. Hitam menteri kali kuda dan Putih benteng E8 skakmat. Kemungkinan lain, Hitam mengorbankan menteri dengan memukul kuda. Maka jawaban Putih adalah benteng E8 skakmat. Yang jelas, apapun jawaban Hitam, semuanya mengarah pada kekalahan. Benar-benar permainan dan pengorbanan spektakuler dari sang penyihir dari Riga, Michael Tal. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.